Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11. Saya Neri Liawati Yusi dari SMK Negeri 1 Sijunjung. Saya Apri Wandesta dari SMP 30 Sijunjung. Dan saya Isnali Rifki Abdillah dari SMK Negeri 1 Sijunjung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Dan kita dapat bertemu pada hari ini karena masih sehat ya, Pak. Alhamdulillah ya, Bu ya. Proses belajar mengajarnya bagaimana, lancar? Alhamdulillah saat ini berjalan dengan lancar. Tapi saya tadi pada jam istirahat saya mau bertemu dengan Bapak. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, Bu, kita akan mendiskusikan sebelum penilaian supervisi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebelum saya melakukan supervisi pengamatan dalam proses coaching ini nantinya. Jadi ada beberapa yang harus saya tanyakan. Yang pertama yaitu tentang kesiapan Ibu dalam proses coaching nanti. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya sudah siap, Pak, dalam proses coaching nanti. Nah, alhamdulillah ya, Bu ya, semoga berjalan lancar nantinya. Nah, kemudian dalam proses coaching ini ada beberapa yang harus kita sepakati yang akan saya nilai nantinya, yaitu apakah pertanyaan Ibu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, itu akan saya lihat nantinya. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan Ibu itu sudah melalui proses coaching atau tidak itu. Jadi kan ada beberapa prinsip coaching ya. Jadi nanti apakah sesuai atau tidak nanti akan saya lihat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tentang apakah sudah ada di situ pengembangan kompetensi tentang coaching atau tidak. Jadi tiga itu akan saya nilai nantinya. Oke, Bu, bisa ya, Bu ya, bisa kita diskusikan dan bisa kita Ibu jalankan nantinya. Baik, Pak. Oke, Bu ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua sebelum supervisi ini yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nantinya terhadap coach Ibu? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah dengan kehadiran penuh atau perhatian penuh terhadap coaching. Yang kedua itu saya harus mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga yaitu saya harus menggunakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi ada tiga kompetensi ya yang akan Ibu ingin Ibu capai dan Ibu kembangkan nanti. Iya, Pak. Bagus, sangat luar biasa, Bu, atas tujuan yang akan Ibu capai nanti. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga. Kompetensi apa kira-kira yang secara spesifik yang akan ingin Ibu kembangkan di dalam observasi nanti? Jadi dalam observasi praktek coaching nanti saya akan menonjolkan itu mendengarkan aktif, Pak. Jadi setelah saya mendengarkan aktif, saya pasti akan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Seperti itu, Pak. Jadi mendengar aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot ya, supaya bisa menggali, Bu ya. Nah, betul, Pak. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita mulai ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu. Yaitu indikator apa yang akan Ibu capai dari tujuan pengembangan ini? Jadi tujuan kan ada indikator-indikator yang akan Ibu capai. Jadi apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Dari indikator yang ingin saya capai di sini adalah menemukan solusi, Pak, dari praktek coaching yang akan saya lakukan, lalu menemukan langkah-langkah penyelesaian dari praktek coaching tersebut, Pak. Ya, sangat luar biasa ya, Bu ya. Ini tujuan dari indikator dari ketercapaian dari kegiatan
coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, sudah selesai ya ini supervisi kita. Nanti kita akan melakukan kepada supervisi berikutnya. Nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan indikator dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Ya, Pak. Semoga sukses Bu. Saya tutup dengan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Isnali, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Neri sehat. Maaf mengganggu waktu Bu Neri. Tidak sama sekali Pak, Alhamdulillah saat ini saya senggang setelah menerima kabar dari Bapak tadi. Kita akan melakukan coaching akademik, akan kita diskusikan pada hari ini, begitu ya Pak? Iya betul Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak Isnali dapatkan ini Pak? Oh begitu. Baik Bu. Ada salah satu murid di kelas saya yang tidak masuk sekolah dengan alasan setiap harinya berbeda-beda. Terkadang beralasan bangun kesiangan, kemudian sakit perut di jam mau berangkat ke sekolah, atau menunggu sarapan belum matang dan lain sebagainya. Jadi Mungkin itu, fokus pembicaraan kita hari ini berarti tentang murid Bapak ya Pak, sering tidak masuk sekolah dengan berbeda-beda alasannya setiap hari gitu ya Pak. Iya begitu Bu Neri. Jadi dari percakapan kita nanti ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan gitu Pak? Di sini Bu Neri saya ingin membantu murid tersebut. Saya ingin membantunya bagaimana agar dia tidak mengulanginya lagi perbuatannya. Berarti Pak Isnali sudah pernah nih melakukan sesuatu untuk siswanya tersebut ya Pak? Iya. Apa-apa saja yang sudah Bapak lakukan itu Pak? Saya sudah seringkali menasihatinya, konsultasi dengan wali murid. Dari hasil konsultasi ini, murid ini tinggal bersama neneknya Bu. Seperti itu. Ternyata orangnya tidak serumah dengan murid ini. Berarti orang tuanya tidak serumah dengan anaknya, berarti si anaknya ini tinggal dengan neneknya ya Pak? Iya, tinggal dengan neneknya, berarti tidak serumah dengan orang tuanya. Jadi dari nasihat yang sudah Bapak berikan dan berkonsultasi juga yang sudah Bapak lakukan, jika dilihat dari skala keadaan yang sudah terjadi itu, di posisi mana Pak Isnali itu dalam pencapaian tujuan Pak Isnali terhadap anak ini Pak? Menurut saya masih pada posisi 5. Jadi kira-kira Pak Isnalinya pengennya di posisi berapa ini Pak? Saya maunya di posisi 8 Bu Neri. Berarti Bapak ingin skalanya di posisi 8 untuk membina anak tersebut ya Pak? Iya. Jadi kira-kira nih untuk posisi 8, apa lagi yang akan Bapak lakukan terhadap anak yang bermasalah ini Pak? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan Bu. Apa yang harus saya lakukan, bagaimana untuk membantu anak tersebut agar semangat datang ke sekolah dan tidak membolos lagi atau terlambat lagi. Kalau menurut pengalaman Bapak itu, anak-anak itu senangnya diperlakukan seperti apa? Lalu bagaimana supaya anak-anak itu rileks datang ke sekolah? Lalu bagaimana supaya anak-anak itu bersemangat dan lebih fokus ke sekolah kira-kira itu Pak? Mungkin ada ruang tersendiri untuk kita mengobrol, atau ruangan sebuah ruangan, misalnya ruangan BK,
untuk sharing atau bertukar cerita antara guru dengan siswa, kemudian saling berbagi cerita berbicara dari hati ke hati, eh, apa bentuk sesuatu bentuk yang membantu murid itu mencari jalan keluar dari permasalahannya, dengan berbicara dengan santai, dengan apa namanya, lebih leluasa seperti itu Bu Neri. Berarti Bapak punya rencana untuk berbicara dengan anak tersebut empat mata, berbicara dengan tenang, berdiskusikan atau berbicara dengan santai dengan anak ini untuk menemukan masalah dan mencari jalan keluar dengan anak tersebut ya Pak. Ya. Oke, baiklah. Dari hal yang kedua tersebut sudah Bapak nasihati, sudah Bapak ajak mengobrol dengan santai, lalu mencarikan solusi. Kira-kira apa lagi yang bisa Bapak Isnali lakukan terlebih dahulu saat ini? Mungkin kedua-duanya bisa saya lakukan. Oke. Hanya tinggal saya mengatur waktunya saja. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi, atau dengan mengobrol santai bersama teman-teman. Berarti dari kedua rencana yang Bapak Isnali sebutkan tadi itu, yang mana nih Pak yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Yang akan saya lakukan pertama kali dalam waktu dekat ini, saya mencoba untuk mengobrol santai dengan anak tersebut. Kemudian Jadi Bapak maunya nanti langsung dengan anak ini atau mau bersama teman-temannya juga Pak? yang pertama dengan anak tersebut dahulu, berbicara dengan anak tersebut, baru nanti akan saya lakukan dengan bertanya kepada teman-temannya, atau ke siswa itu langsung. Mungkin dengan ada pertanyaan pemancing, bagaimana cara agar kita tidak terlambat bangun. Seperti itu pertanyaannya Bu Neri. Kemudian manfaat untuk datang ke sekolah. Jadi kapan nih Pak rencananya mau melakukan tindak lanjut atas masalah yang sedang Bapak alami sekarang ini Pak? Karena sebentar lagi kan mau ujian tuh Pak. Ya. Nah, nanti takutnya lama-lama nanti kita terlambat untuk memprosesnya. Sesegera mungkin Bu Neri, sesegera mungkin saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol bersama anak tersebut atau dengan murid-murid. Mungkin akan saya lakukan ketika saya atau ketika dalam jam istirahat, atau saya akan mencoba minta izin kepada guru yang mengajar di kelas, minta waktu agak 10 menit untuk berbicara dengan anak tersebut. Betul sekali ya Pak. Jadi supaya masalahnya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Kasihan anak ini semakin sering tidak masuk, semakin sering tidak hadir, semakin banyak ketinggalan pelajarannya ya Pak. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan nih Pak dari obrolan kita tadi nih Pak? Sebelumnya saya masih bingung apa yang akan saya lakukan, apa langkah-langkah yang saya strategi yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dari anak ini. Namun sekarang saya jadi punya gambaran, punya punya prinsip, apa dari hasil kita tadi, apa yang akan saya lakukan pertama kali, dan selanjutnya sampai penyelesaiannya. Terima kasih Bu atas atas bantuannya. Ya, sama-sama Pak Isnali. Jadi kita membicarakan masalah ini, setelah masalah ini semoga ke depannya jadi apa yang kita permasalahkan di sekolah, apa yang terjadi dapat kita
keluarkan lah Pak. Hmm. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Alhamdulillah nanti sesegera mungkin Bapak melakukan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Lalu semoga sukses ya Pak pada pelaksanaannya gitu. Amin. Terima kasih atas sarannya Bu Dery. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah melakukan supervisi? Alhamdulillah luar biasa Pak. Dengan praktek coaching yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya bisa menerapkan yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang bagaimana penggunaan alur tirta, lalu bagaimana meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Luar biasa ya Bu, dari pengamatan saya, alhamdulillah semuanya terlihat. Nah, ini ada beberapa dari hasil pengamatan observasi berbasis data yang telah saya lihat pada proses coaching tadi. Nah, yang pertama yaitu proses coaching Ibu ini sudah melalui metode cerita ya, alhamdulillah. Alur-alurnya itu sudah terlihat. Kemudian prinsip coachingnya sudah berjalan sesuai dengan prinsip. Nah, jadi sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang kedua itu kompetensi yang ingin Ibu capai, kehadiran penuh itu sudah terlihat, berusaha menghadirkan diri, fokus pada coachnya gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan, yang Ibu tanyakan kepada coach itu sudah menggali informasi sehingga kompetensi yang Ibu capai berikutnya itu mendengar aktif itu sudah terlihat gitu. Jadi semoga ini bisa dikembangkan ya Bu ya dengan rekan guru sejawat, kemudian dengan berkolaborasi dengan sekolah lain juga, kemudian bisa diterapkan terhadap permasalahan pada siswa kita nantinya. Kemudian indikator, kan tadi ada indikator yang ingin Ibu capai yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, jadi saya juga melihat di sini sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi masalah, sehingga setelah permasalahan terlihat, kemudian memberikan solusi. Sehingga coach datang ke sini itu membawa masalah, kemudian keluar dia sudah memberikan solusi. Nah, jangan sampai nantinya Bu ya, dia coach kita ke sini bawa solusi, nanti keluar membawa masalah lagi ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya baik, itu ya Bu ya hasil pengamatan saya. Terima kasih juga kepada Ibu atas waktu dan juga kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat saya melakukan pengamatan ya supervisi. Saya kembalikan kepada Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita tutup? Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena tadi sudah mengobservasi saya tentang praktek coaching. Terima kasih juga masukannya. Semoga kedepannya saya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Priandesta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pertemuan kita kali ini saya akan melakukan pengamatan kepada Bapak dalam kegiatan praktik kucing nanti dengan kuci Bapak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke praktik kucing nantinya. Di sini yang pertama, apakah proses kuci sudah apakah proses kucing sudah melalui metode tirta untuk yang akan kita lakukan nanti. Kemudian ada apakah prinsip kucing ini berdasarkan prinsip dari Koce. Oke Pak, siap Pak. Nanti itu penilaian nanti ya Pak ya. Itu penilaian nanti. Kemudian
Pertanyaan yang kedua, saya akan menanyakan kepada Bapak, apakah kompetensi kucing yang ingin dikembangkan? Iya Pak. Terima kasih Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya capai itu yang pertama kehadiran penuh tentunya dengan coach saya. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan berbobot, Ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian menjadi pendengar yang aktif untuk kompetensi yang ingin saya capai nanti. Baiklah, berarti itu 3 kompetensi yang akan Bapak capai nantinya dalam kegiatan praktik kucing nantinya. Iya Pak. Kemudian bagian mana kira-kira yang akan secara spesifik Bapak amati nanti, Bapak lakukan nantinya, bagian yang spesifik dari kompetensi tadi. Oke, Pak. Untuk indikator atau kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya capai, yaitu ada 2, Pak. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah coach ya. Kemudian berikutnya yaitu memberikan solusi dari permasalahan coach saya nanti. Oke. Nah, itu Pak Kevin. Berarti ada 2 nanti yang akan Bapak capai nantinya. Iya Pak. Tujuannya. Ada 2 Pak. Kemudian yang terakhir Pak, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Bagaimana Pak? Pertanyaan terakhir itu menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi indikator pencapaian yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama kita sudah bisa memberikan solusi, memberikan identifikasi dan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi coach juga Pak. Berarti akan bertujuan untuk sama-sama mendapatkan solusi Iya Pak. dari apa yang jadi hambatan dari kuci sendiri. Iya Pak, betul Pak. Mungkin hanya itu pertanyaan saya sebelum Bapak melakukan praktik kucing. Terima kasih atas waktunya. Kita akan melakukan praktik kucing sebentar lagi dengan Kuci. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Neri. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Cuman dengan keadaan hati yang kurang baik sepertinya ini Pak. Oh gitu ya, kurang baik. Makanya saya menemui Bapak pada hari ini Pak. Baik Bu, apa yang menjadi tujuan Ibu datang ke ruangan saya ini? Jadi saya mohon maaf sekali nih Pak mengganggu waktu Bapak. Di tujuan saya datang ke sini itu ingin berbagi kepada Bapak. Karena ada beberapa hal yang terjadi di kelas saya nih Pak. Saya kan mengajar praktek Pak. Iya. Jadi ada beberapa orang murid itu Pak suka lalai dalam mengerjakan tugasnya itu Pak. Padahal teman-temannya yang lain sudah sampai ke poin nomor 5. Tapi dia masih saja berlalai-lalai di poin nomor 1, nomor 2. Tidak ada motivasinya, tidak ada semangatnya untuk menyamakan kegiatan prakteknya itu dengan teman-temannya itu Pak. Seperti itu Pak. Jadi ada siswa Ibu yang lalai ya Bu ya? Ya betul. Ada satu kelompok atau berapa orang ya Bu? 4 orang mereka Pak. Lumayan banyak ya Bu Ya ya? itulah Pak, dia satu geng itu Pak. Jadi satu geng ini dia tidak mengerjakan tugas dari 1 sampai 4 ya Bu ya? Ya kan ada poinnya itu mulai dari membuat pola sampai menjahit bau, menjahit lengan. Nah teman-temannya sudah menjahit lengan dan dia masih menjahit sisi saja lama-lama gitu Pak. Ya, 1 bulan sisi ke sisi itu enggak selesai Bu ya ya. Ya begitulah Pak. Jadi itu permasalahan. Jadi lumayan berempat orang lumayan banyak juga ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang telah Ibu lakukan terhadap siswa kita yang berempat orang ini? Saya sudah pernah menegur mereka secara langsung kan dalam pembelajaran tuh Pak, saya tegur mereka, cepatlah kerjakan tugasnya biar sama-sama selesai gitu. Dan saya nanti supaya cepat kita memakai baju yang kita jahit kan sudah saya nasihati itu Pak. Itu yang sudah saya lakukan sebelumnya Pak.
Tapi setelah itu apakah ada perubahan atau bagaimana, Bu? Waktu itu belum ada perubahan, Pak. Jadi saya masih berpikir nih, Pak, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berubah seperti itu, Pak. Sudah dikonsultasikan ke wali kelasnya atau bagaimana, Bu? Saya sudah berbicara dengan teman sejawat yang sama-sama mengajar di kelas yang sama, guru praktek juga, Pak. Lalu saya sudah melibatkan juga wali kelas tentang apa yang sudah yang berempat ini lakukan. Jadi ternyata yang di guru mata pelajaran yang lain ini juga seperti itu, Pak. Mereka juga lalai dalam mengerjakan tugas gitu. Orang mengerjakan tugas karena dia main-main aja, main HP gitu. Kadang orang mengerjakan tugas dia permisi-permisi tiap sebentar, nah, seperti itu tuh, Pak. Nah, jadi langkah ke depannya apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk anak ini yang cocok gitu dengan sehingga anak yang berempat ini tidak lagi seperti itu gitu. Jadi saya kemarin masih bingung dengan apa yang akan saya lakukan. Setelah saya berkonsultasi, bercerita dengan guru mata pelajaran yang lain, Ya. lalu saya mendapatkan ide gitu. Bagaimana kalau saya proses istilahnya anak-anak ini dengan mengajak mereka berdiskusi nih, Pak, kan berempat, nanti saya ajak duduk berempat di satu ruangan. Nah, lalu saya menanyakan kira-kira masalah mereka apa, kira-kira di mana terkendalanya, lalu kira-kira apa solusi agar mereka tidak lalai lagi. Mungkin itu, Pak, yang terpikirkan oleh saya sekarang. Mantap tuh, Bu. Jadi tahu ya apa masalahnya. Jangan-jangan anak ini nggak makan pagi ya kan? Bisa jadi, Pak. Atau anak-anaknya kurang belanja dan lain sebagainya. Banyak itu Betul, ya, Bu Pak. ya. Ya baik, jadi kedepannya itu mudah-mudahan bisa ya Bu ya menemukan jalan solusi dari permasalahan dan dari apa namanya jalan keluar yang Ibu berikan. Mudah dapat terselesaikan dengan baik ya Bu. Sehingga nanti anak-anak kita ini tidak apa namanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti itu. Melalai-lalaikan. Berlari-lari seperti itu. Oke Bu, kapan kira-kira akan Ibu lakukan pemanggilan ini? Ya, saya praktek 2 hari lagi, Pak. Jadi sebelum hari praktek dengan saya itu rencananya akan saya panggil keempat-empatnya, akan saya ajak bicara dari hati ke hati, dari cari bibit permasalahannya itu dari mana, lalu menanyakan motivasi ke depannya untuk anak-anak ini. Begitu rencananya. Bagus Bu, karena lebih cepat kan lebih baik. Oke Bu, terima kasih atas waktu Ibu telah datang ke ruangan saya. Oh ya, kira-kira kapan kita lagi bisa mendiskusikan ini? Apakah permasalahan ini sudah selesai atau tidak? Nanti setelah saya melakukan diskusi dengan anak-anak tersebut, nanti saya kabari lagi Bapak, lebih kurang dari 1 minggu setelah ini kita bisa bertemu lagi untuk kelanjutannya ya Pak. Ya Bu, semoga lancar dengan pemanggilan siswa kita ini. Kemudian permasalahan tidak ada lagi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prion Desta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kegiatan kita kali ini yaitu evaluasi dari pasca kegiatan praktik kucing yang Bapak lakukan sebelumnya. Iya, Pak. Jadi kita akan mencoba memberikan menemukan kesimpulan atau hasil dari praktik kucing tadi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama di sini di sini Bapak menurut saya Bapak sudah melakukan praktik kucing ini sudah menggunakan alur delta, sudah terlihat, sudah nampak alur yang jelas dari awal, dari tujuan sampai dengan tanggung jawab, ya Pak, sampai terakhir. Kemudian hasil observasi berbasis data tadi, saya sudah melihat hasilnya tadi sudah jauh lebih baik dari apa yang dirasakan oleh kucing tadi. Iya, Pak. Kucing tadi datang kepada Bapak, ada permasalahan, kemudian Bapak lakukan praktik kucing, dan setelah selesai itu tujuannya sudah
nampak sudah ada langkah atau apa yang akan Kuci lakukan setelah dalam praktik tadi. Sudah nampak itu Pak. Sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan praktik kucing itu. Oke Pak. Eh, Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari praktik kucing tadi? Eh, apa namanya yang ingin saya capai berikutnya yaitu menguasai ilmu kucing ini lagi Pak. Dengan baik, dengan maksimal sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian juga bisa menjadi berbagi ilmu praktek baik di sekolah saya nanti Pak. Mungkin itu yang ingin saya capai nantinya Pak. Oke, baik. Mungkin ya, kita bisa membagi atau praktik baik dengan teman sejawat yang di sekolah atau sekolah untuk lebih memahami dari praktik kucing ini. Iya, Pak. Dan manfaatnya dan perannya dari praktik kucing ini. Ini hanya itu Pak. Iya Pak. Terima kasih atas perhatiannya, atas kegiatannya sebelumnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Isnali. Selamat siang Bu Neri. Alhamdulillah kita pada hari ini saya sebagai observer akan mengamati Pak Isnali dalam praktek coaching. Jadi kira-kira rubrik penilaian yang akan nilai nanti adalah apakah nanti praktek coaching Pak Isnali sesuai dengan alur Tirta, begitu Pak? Ya. Yang kedua itu apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak lakukan itu apakah sudah berbobot, apakah sudah masuk dalam identifikasi masalah atau tidak? Mungkin itu yang pertama ya Pak. Ya. Yang kedua, dari kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kira-kira Pak? Baiklah, terima kasih Bu Neri. Di sini saya akan melakukan praktik kucing nanti. Saya akan mengembangkan kompetensi akan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan perhatian penuh kepada coach saya nantinya. Jadi dari ketiga kompetensi itu kira-kira ini Pak secara spesifik yang mana yang akan Bapak kembangkan Pak? Secara spesifik nanti saya akan mengembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot nantinya. Jadi Bapak akan membuat pertanyaan berbobot dari praktek coaching kita nanti. Yang terakhir ini Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini Pak. Indikator yang akan saya hasilkan nanti, yang akan saya dapatkan, yang pertama, coach nanti mendapatkan solusi dari hambatan yang dia temukan, kemudian memberikan langkah-langkah apa yang seharusnya coach lakukan. Oke, baiklah. Mungkin itu pembahasan kita di langkah awal sebelum praktek coaching ini Pak. Semoga nanti praktek coachingnya berjalan dengan lancar dan dapat menemukan tujuan yang akan kita capai. Ya. Sekian Pak, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Priandesta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kira-kira apa tujuan Bapak menemui saya pada saat ini?
Iya Pak, ini ada permasalahan yang saya hadapi Pak, berkaitan dengan siswa yang saya ajar Pak. Ada permasalahan dari siswa ya Pak ya. Iya. Eh, Kira-kira bisa Bapak menceritakan apa permasalahan dari siswa tersebut? Begini Pak, ada sekitar 2 orang siswa Pak, laki-laki. Ketika jam masuk bel berbunyi itu sudah dibunyikan, jam pelajaran dimulai, mereka itu keluar Pak, cabut dia Pak. Jadi itu permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Siswa ini tidak mau belajar, tidak ada keseriusannya, gitu. Saya kira itu Pak. Itu permasalahannya. Berarti ada masalah dengan siswa Bapak yang tidak mau mengikuti pelajaran dengan Bapak. Iya. Ada aja alasannya keluar atau cabut segala macam. Pokoknya tidak ada kemauannya untuk belajar. Iya Pak. Kalau itu permasalahannya. Eh, Kira-kira apa solusi yang bisa Bapak lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Hmm. Saya mempunyai rencana, saya akan manggil siswa yang bersangkutan ini, Pak. Kira-kira apa yang menjadi pemicu untuk mereka itu bisa melakukan hal seperti ini. Jadi saya akan memanggil mereka, kemudian mendiskusikan, menanya apa permasalahannya, sehingga mereka menjadi cabut, tidak masuk ke dalam pembelajaran, Pak. Oke, baik. Setelah memanggil, mungkin memanggil siswa tadi, Iya. di diberikan nasihat. Kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Eh, yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya. Kalau juga dibutuhkan akan memanggil orang tuanya, Pak. Kira-kira itu Pak langkah-langkah yang nampak bagi saya saat ini, Pak. Berarti ada 2 langkah Iya. yang akan Bapak lakukan. Yang pertama itu akan memanggil siswa tadi, Iya. kemudian membicarakan permasalahan tersebut. Ya. Yang kedua akan berkoordinasi dengan wali kelas, Iya. atau bisa juga akan berkoordinasi lagi dengan orang tua. Iya, Ya, Pak. hal itu yang dapat Bapak lakukan. Iya, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan langkah tersebut? Kalau untuk pemanggilan siswa mungkin besok pagi akan saya lakukan Pak, karena secepat mungkin Pak ya. Nah, kemudian untuk berkoordinasi dengan wali kelas, nanti setelah ini saya akan berkoordinasi dengan wali kelas terhadap permasalahan ini Pak. Itu langkah yang akan saya lakukan kira-kira Pak. Saya rasa langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi, yang Bapak sebutkan tadi, itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Iya Pak. Eh, Setelah Bapak melakukan hal tadi, kira-kira kapan kita akan melakukan pertemuan lagi? Saya Setelah hari ini, setelah pertemuan kita hari ini, kita kira-kira kapan kita akan bertemu lagi untuk membahas progres atau grafik dari apa yang telah Bapak lakukan? Kira-kira 3 hari lagi lah Pak. Tiga hari lagi setelah saya melakukan langkah-langkah permasalahan yang saya terangkan Bapak ini, 3 hari lagi saya akan menemui Bapak bagaimana proses dan perkembangan dari permasalahan ini. Oh begitu. Baik Pak. Terima kasih atas kesempatan berbicara sekarang ini. Dan kita akan bertemu lagi 3 hari lagi Pak. Iya, insyaallah, Pak. Silakan Bapak menghubungi saya, bisa untuk menentukan waktu dan tempatnya kapan, atau di sini lagi. Iya, Pak. Dan mungkin bisa jadi saat seperti ini juga bisa. Silakan Bapak WA saya. Saya akan memberikan waktu untuk Bapak. Oke, Pak. Hanya itu Pak. Kegiatan kita pada saat ini. Terima kasih atas kata Bapak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Pak Isnali. Ya, selamat siang Bu Neri.
kita bertemu lagi setelah Pak Isnali melakukan praktek coaching, dan ya, Bu. saya akan menyampaikan hasil dari penilaian saya setelah supervisi yang saya lakukan kepada Pak Isnali pada saat praktek coaching. Jadi yang menjadi indikator ketercapaian yang dikembangkan yaitu tadi melalui metode Tirta. Pada prosesnya sudah terlihat, lalu prinsip coachingnya sudah berhasil dilakukan. Lalu yang kedua, kompetensi yang ingin dicapai seperti kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan secara aktif juga sudah tercapai. Lalu indikator yang sudah dicapai juga sudah terdeteksi, sudah terlihat. Jadi kira-kira ini Pak Isnali, untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Isnali kembangkan dari yang di proses coaching yang tadi gitu Pak? Untuk selanjutnya kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu apa ya? Apa kompetensi kawan? Yang tiga tuh. Lebih menguasai lagi. Oh. Ringan. Ulangi Cik Elik. Baiklah Bu Neri, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk yang akan datang yaitu berusaha kembali untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki, terutama untuk memberikan pertanyaan berbobot tadi. Akan saya tingkatkan, kemudian memberikan perhatian penuh juga akan saya tingkatkan, kemudian mendengarkan aktif juga akan saya berupaya untuk memperbaiki ke depannya untuk lebih baik lagi. Hanya itu yang dari saya, Bu Neri. Ya, begitulah kira-kira Pak Isnali. Semoga praktek coaching ini dapat meningkatkan kita menjadi guru dan coach yang baik untuk diri kita dan untuk teman sejawat atau murid-murid kita di dalam kelas. Mungkin hanya itu supervisi kita pada hari ini. Semoga selalu diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.